Halo guys, welcome back to Audi's podcast. Jangan lupa untuk sit back, relax, and enjoy podcast hari ini bersama Prof. Firmanza. Saat ini, Prof. Firmanza menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina. Pada usia 32 tahun, Prof. Firmanza berhasil menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, tercatat sebagai dekan termuda yang pernah dimiliki Universitas Indonesia. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Firmanza untuk bisa meluangkan waktunya buat podcast saya hari ini dan juga telah menjadi inspirasi saya untuk bekerja keras di sekolah dan berprestasi. Halo Prof, apa kabar? Alhamdulillah baik, Audi. Audi gimana? Sehat-sehat selalu ya? Ya, alhamdulillah baik. Semoga Prof. Firmanza selalu sehat, karena dalam pandemi COVID-19 ini, kita harus menjaga kesehatan kita dan keluarga. Baik Prof, kita mulai ya. Iya. Bagaimana menurut Prof pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama masa pandemi COVID-19 dan selama new normal? Ya, tentu kondisi pandemi COVID ini kan menghantam dua pilar utama ekonomi. Yang pertama dari sisi demand side dan yang kedua dari sisi supply side. Tentu dari sisi demand side dampaknya cukup besar karena untuk mencegah penyebaran pandemi COVID di hampir semua negara, strategi yang terbaik adalah melokalisir dan menghalangi penyebaran virusnya terlebih dahulu. Dan karena penyebaran virusnya ini harus dilokalisir, tentu aktivitas manusia harus dibatasi. Karena kalau tidak, virus akan lebih menyebar kemana-mana. Nah, akibat dari pembatasan aktivitas manusia, baik dari sisi mobilitasnya, baik dari sisi manusia itu dilarang untuk berkumpul, maka tentu aktivitas ekonomi yang terkait dengan hal itu juga terdampak. Katakanlah misalnya pasar, kemudian mal, pusat perbelanjaan, sampai fasilitas manufaktur, kantor juga akhirnya ditutup. Kemudian aktivitas yang tadinya itu aktivitas di pabrik, aktivitas di toko, aktivitas di kantor, semuanya dibawa ke rumah sehingga kita mengenal konsep namanya work from home. Nah, tentu roda perekonomian dari sisi demand side, dari sisi permintaan tidak bisa seoptimal ketika terjadi sebelum pandemi COVID. Dari sisi supply side, produksi pabrik juga banyak mengalami kendala. Tidak hanya di Indonesia, tapi di Tiongkok, di Eropa, di Amerika, di Australia, di Afrika. Banyak pabrik yang akhirnya entah itu ditutup atau pekerjanya dikurangi. Jadi dari sisi demand side itu ada penurunan, dari sisi supply side juga mengalami penurunan. Jadi dua-duanya turun. Nah, akibatnya memang ekonomi tidak bisa tumbuh seperti yang kita harapkan. Dan tentu di kuartal pertama kita tumbuh cukup rendah, hanya sekitar kisaran 2%. Kemudian di kuartal kedua ini banyak kalangan yang melihat kita tumbuh minus ya. Jadi Kementerian Keuangan menyebutkan kemungkinan besar bisa minus 3%. Nah, harapan kita memang di kuartal ketiga dan kuartal keempat di tahun ini. Tapi tentu saja recovery kita di kuartal ketiga dan kuartal keempat itu sangat tergantung dari seberapa efektif COVID-19 ini bisa kita lokalisir, bisa kita cegah penyebarannya di Indonesia. Jadi semuanya akan sangat tergantung dari seberapa efektif kita semua untuk bersama-sama secara kolektif melokalisir penyebaran pandemi COVID ini. Jadi menurut saya kesehatan harus menjadi salah satu fokus utama, ekonomi mengikuti.
kinerja ekonomi akan sangat tergantung seberapa efektif kita melakukan lokalisir penyebaran virus COVID-19. Baik. Menurut Prof, apa efektivitas menggunakan strategi marketing e-commerce di pandemi COVID-19? Iya, seperti yang tadi saya sampaikan, pandemi COVID ini kan memukul dan membuat aktivitas utama dalam perekonomian itu dibatasi ya. Yang pertama adalah mobilitas orang dan yang kedua adalah people gathering. Jadi people mobility sama people gathering. Nah, tentu aktivitas yang melibatkan manusia untuk bisa mobility dan manusia berkumpul itu dibatasi dan banyak negara yang dilarang dengan konsep lockdown. Kita ada konsep PSBB. Sehingga mau tidak mau memang aktivitas ekonomi itu beralih ke konsep aktivitas ekonomi yang non people contact physically gitu ya. Akibatnya penggunaan media online itu menjadi salah satu instrumen penting, tidak hanya bertransaksi tapi juga bekerja, bertukar ide, bertukar gagasan, bertukar data, semua selama pelaksanaan PSBB hampir mayoritas yang tadinya dikerjakan secara fisik, rapat secara fisik, meeting secara fisik, bertemu secara fisik, semuanya berbasis online, termasuk juga e-commerce. Jadi menurut saya e-commerce menjadi salah satu strategi yang sangat efektif ketika adanya pandemi virus di suatu negara. Baik. Dan kalau pandeminya terjadi secara global, tentu mekanisme aktivitas ekonomi berbasis online itu menjadi tumpuan. Tentu juga belajar ya. Yeah. Kita belajar juga sekarang belajar di rumah juga, gitu kan? Yeah. Belajar jarak jauh, semuanya berbasis online, berbasis teknologi. Bagaimana perilaku konsumen yang mengalami perubahan di masa new normal pandemi? Iya, tentu konsumen sekarang sudah, kalau saya perhatikan, tidak hanya di Indonesia, tapi di berbagai negara, mulai terbangun kesadaran awareness terkait dengan protokol kesehatan, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian sanitasi juga menjadi hal yang penting, gitu ya. Kemudian aktivitas yang tadinya bisa dilakukan secara online mungkin ke depannya akan menjadi salah satu opsi yang menarik untuk, dan akan semakin banyak aktivitas ekonomi, aktivitas belajar, aktivitas bekerja yang menggunakan online basis. Dan saya juga perhatikan mulai saat ini sudah mulai muncul kesadaran bahwa mungkin sebelumnya banyak pihak yang meragukan efektivitas berbasis online, entah itu bekerja, entah itu belajar, entah itu berdagang, bertransaksi. Tapi dengan adanya pandemi COVID, PSBB yang kita alami selama mungkin hampir 3 bulan, itu sudah mulai memunculkan kesadaran bahwa online basis itu menjadi salah satu opsi yang atau strategi yang perlu untuk dikaji lebih dalam lagi penggunaannya. Dan ke depannya tren penggunaan berbasis online akan semakin kuat. Pelaku usaha yang bagaimana yang mengalami dampak pandemi COVID-19? Ya, tentu pelaku usaha yang people mobility dan people gathering. People mobility dalam hal ini adalah katakanlah industri pariwisata, kemudian industri jasa, kemudian entertainment, bioskop, restoran, hotel, tentu kereta api, kemudian jasa
angkutan bis antar kota, antar provinsi, kemudian tentu yang mengangkut manusia ya. Kalau yang mengangkut barang masih bisa tetap berjalan. Kemudian pesawat penerbangan, semua hal yang terkait dengan people mobility sangat suffering. Kemudian people gathering, tentu people gathering yang tadi itu ya, pengusaha mall, pasar yang bukan berbasis kebutuhan pokok ya, tentu mengalami tekanan operasional pendapatan yang cukup dalam. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, tentu dampaknya tidak hanya ke sana. Tapi kalau dan bukan hanya perusahaan menengah besar, sekarang ini sektor UMKM juga sangat terdampak. Kemudian juga industri manufaktur, karena pelemahan daya beli masyarakat akibat banyak masyarakat kita yang terkena PHK, kemudian yang dirumahkan tanpa digaji, yang dirumahkan karena disertai dengan pemotongan gaji, dengan penundaan pembayaran gaji, tentu ini menurunkan kemampuan daya beli mereka. Dan akibatnya adalah banyak industri manufaktur kita yang tidak bisa melakukan penjualan. Contohnya industri otomotif. Gaikindo menyampaikan bahwa bulan April dan Mei penurunan penjualan mobil sangat dalam, bahkan bisa turun hampir 90% dari bulan-bulan yang normal tanpa terjadi pandemi COVID. Ini membuktikan bahwa daya beli masyarakat kita turun. Tentu dampaknya adalah penjualan dari sektor manufaktur juga terdampak. Kemudian gelombang berikutnya adalah industri keuangan. Ada multi finance, mereka yang memberikan fasilitas kredit ke motor, ke mobil, kemudian ada perbankan, ada asuransi. Tentu resiko meningkatnya pinjaman yang tidak bisa dibayar akan semakin tinggi. Dan ini juga akan memukul dan beresiko terkait dengan industri jasa keuangan di Indonesia. Jadi hampir semua sektor terkena dampak ya. Mungkin ada beberapa sektor yang masih bisa bertahan, katakanlah sektor mereka yang berjualan online, kemudian logistik. Kalau saya perhatikan logistik itu relatif oke di era pandemi COVID, karena semua orang transaksinya berbasis online. Kemudian jasa pengantaran barang itu tumbuh cukup tinggi sepanjang pandemi COVID ini. Jadi ada sektor-sektor yang memang terdampak cukup berat, tapi juga ada beberapa sektor yang mendapatkan berkah, katakanlah seperti itu, dengan tidak dimungkinkannya orang berpergian, orang keluar, orang berbelanja secara fisik seperti halnya ketika di era normal. Oke. Pelaku usaha yang berbasis digital marketing untuk ke depan jadi akan semakin baik ya, Prof. Dan menurut Prof, kelemahannya apa ya yang harus diantisipasi bagi pelaku usaha? Iya, tentu pertama digital security menjadi sebuah isu ya. Jadi mereka yang menggunakan digital marketing, kita lihat marketingnya value chain-nya sampai seberapa gitu ya. Apakah marketing hanya sekedar advertising ataukah sampai ke sales gitu ya. Dan ada tahapan juga marketing gitu ya. Kalau marketing hanya sekedar advertising, saya rasa resikonya tidak terlalu besar kalau dari sisi digital security dibandingkan dengan sales. Jadi kalau sales tentu kesiapan infrastruktur perusahaan tersebut agar menjaga data konsumen, kemudian keamanan transaksi jual belinya antara penjual dan pembeli itu juga harus diamankan ya. Kemudian tentu efektivitas, kalau ditanya efektivitas, ada beberapa generasi yang memang
cocok untuk iklan berbasis digital. Katakanlah generasi milenial, generasi yang digital literasinya sangat tinggi. Tetapi untuk generasi-generasi di atas tahun 50-an, menurut saya media-media konvensional seperti televisi, radio, bahkan di sejumlah pelosok di daerah di Indonesia, saya perhatikan radio dan televisi masih menjadi media yang cukup efektif untuk memperkenalkan, mengkomersialkan produk dan jasa mereka. Kalau di perkotaan, saya rasa digital literacy dan digital penetration kita sudah cukup tinggi. Tapi kalau di remote area, di pedesaan, saya rasa itu yang bisa membuat efektivitas dari digital marketing terbatasi. Baik. Bagaimana kiat-kiat sukses bagi pelaku usaha di masa new normal pandemi COVID-19? Ya, pertama tentu new normal ini kan balancing antara health protocol sama productivity. Jadi tetap kita tidak back to normal, tetapi adalah new normal. Artinya virus masih akan ada di antara kita, tetapi produktivitas, aktivitas ekonomi juga sudah mulai kita lakukan. Jadi sebenarnya new normal ini adalah titik keseimbangan antara health protocol sama aktivitas ekonomi. Menurut saya suksesnya adalah bagaimana membalancekan antara health protocol. Jadi mereka yang tetap melakukan aktivitas ekonomi harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mereka yang punya restoran juga harus aware dengan protokol kesehatan, bukan hanya ke konsumennya tetapi juga ke karyawannya. Perkantoran, gedung-gedung juga sama juga, health protocol juga harus tetap dijalankan. Pengusaha mall juga harus tetap mempertahankan health protocol. Kemudian pabrik-pabrik juga health protocol dari mulai tes swab karyawan, kemudian itu juga harus dilakukan. Kemudian juga bagaimana proses produksinya juga harus mengikuti protokol kesehatan. Sementara level of productivity-nya juga harus tetap terjadi. Ada sejumlah solusi, misalnya shifting diberlakukan. Kemudian juga ada perusahaan yang membolehkan pekerja masuk dengan bergiliran. Itu salah satu opsi juga. Ya. Sampai di situ ya, Prof. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber Audis Podcast hari ini. Semoga kita bisa podcast bersama lagi dengan topik yang beda. Terima kasih lagi. Dan senang sekali saya dapat mewawancarai Prof. Firmansyah. Thank you guys for watching my podcast and I'll see you on the next episode.